Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan mapel yang berbeda. Karena mungkin 2 tahun yang lalu kita bertemu dengan mapel ekonomi, tapi kali ini kita bertemu dengan mapel yang berbeda, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Sebelum Ibu memaparkan materi PKWU ini untuk 1 semester ini, ada beberapa hal yang pengen Ibu sampaikan. Yang pertama adalah mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dari pembelajaran jarak jauh ini karena keterbatasan keadaan, keterbatasan segala hal. Karena pandemi ini, maka kita harus belajar ala kadarnya dengan materi yang ada, dengan waktu yang terbatas. Semoga pandemi ini segera berlalu, semoga kita bisa bercengkrama seperti yang lalu, karena bagaimanapun juga belajar itu teknologi semua bisa ada, tapi satu, dalam teknologi itu tidak ada rasa. Nah, rasa itu akan ketemu kalau kita bisa tatap muka. Dan semoga pandemi ini segera berlalu. Yang kedua, kenapa Ibu gabung menjadi satu grup kelas IPS ini, Ibu satu grup, karena untuk efektivitas Ibu biar tidak harus berulang-ulang mengirimkan materi yang sama. Gitu. Jadi karena materinya sama, cukup di-share 1 kali dan kalian bisa menerima sekaligus. Nah, pada jam-jam pelajaran yang ada di jadwal pelajaran yang sudah dibagikan oleh sekolah, itu akan kita gunakan misalkan untuk mengumpulkan tugas, untuk ulangan harian, untuk tugas-tugas yang akan Ibu berikan, nanti tugas yang akan Ibu berikan dalam bentuk Google Form, dan lain sebagainya. Tapi pengarahan materi akan Ibu berikan langsung, gitu. Kemudian yang ketiga itu untuk absensi nanti akan Ibu share satu link nanti menggunakan Google Form. Jadi biar tidak nyampah ada di WA. Nah, kita masuk ke materi tentang PKWU. Untuk PKWU ini sebenarnya ada 4 item yang harus dipelajari, tapi kita boleh memilih 2 dari 4 itu. Nah, hasil kesepakatan dengan guru mapel di kelas 12, maka untuk mapel PKWU ini akan diberikan 2, yaitu kerajinan sama pengolahan. Kerajinan akan Ibu berikan di semester 1 dan pengolahan akan diberikan di semester 2. Nah, untuk kerajinan sebenarnya Ibu pengennya kerajinan sama pengolahan ini bisa selesai dalam 1 semester ini, karena semester depan itu bulan Februari, bulan Maret itu sudah sibuk dengan ujian, tapi karena tahun ini tidak ada UNBK, mungkin semester 2-nya bisa berjalan normal, jadi tidak akan Ibu satukan. Nah, di materi apa saja yang akan kita pelajari dalam kerajinan ini? Yang pertama adalah 1, ini tentang memahami perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Nah, di sini diharapkan kalian membuat satu rencana usaha dari produk kerajinan. Kerajinan itu adalah hasil yang dihasilkan oleh tangan, handmade. Nah, itu kerajinan. Kerajinan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Idenya, misalkan kalian di daerah apa ya? Contohnya Rancakalong. Rancakalong itu mungkin terkenal dengan sampe, ada sampe wedang. Itu pasti perkebunan sampe-sampenya banyak banget. Nah, itu bisa nggak akarnya dibuat menjadi satu
ide untuk membuat satu kerajaan. Itu salah satu contoh. Silakanlah kalian gali ide apapun itu. Peluang usahanya bagaimana, sumber daya, ketersediaan sumber dayanya bagaimana, administrasinya, pembukuannya juga seperti apa, dan apa yang terpikirkan oleh kalian dalam memasarkannya. Nah, ini di sini maka outcome-nya atau output-nya yang harus kalian hasilkan adalah kalian membuat roadmap. Kalian membuat roadmap, membuat satu alur atau jadwal perencanaan yang akan kalian buat selama satu semester ini ngapain. Ini ada contoh, dari roadmap. Ini minggu pertama membuat rancangan pengolahan. Ini waktu pengolahan. Contoh ini pengolahan, survei harga, mengumpulkan modal, belanja, percobaan, dan lain sebagainya. Ini dibuatkan menjadi satu roadmap. Ini ada juga salah satu contohnya, ini pertanggalnya dibuatkan. Nah, ini dibuatkan roadmap, ditulis tangan yang rapi. Nah, itu bisa menjadi salah satu tugas. Nah, kemudian poin yang kedua itu adalah menganalisis sistem produksi. Menganalisis sistem produksi kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, jadi kalau berbicara tentang menganalisis sistem produksi, maka di sini kalian belajar memproduksi produk kerajinan dari ide yang sudah kalian rancang. Dari ide poin pertama. Tadi poin pertama kan sudah merencanakan usaha, mulai idenya bagaimana, sumber dayanya apa yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, di poin yang kedua itu belajar memproduksi produk yang kalian rancang berdasarkan poin pertama. Gitu. Kemudian poin yang ketiga itu memahami perhitungan break-even point. Break-even point itu apa? Break-even point itu adalah titik impas, di mana total revenue-nya itu adalah harus sama dengan total cost. Misalkan untuk membuat gelang dari tali-tali, misalkan atau apapun itu, misalkan modalnya 50.000. Dengan modal 50.000 itu berapa produk yang dihasilkan? Misalkan dengan 50.000 itu ternyata bisa menghasilkan 50 produk. Artinya satu produk itu harga pokok penjualannya itu cuma 1.000. Nah, kalau kita ingin ada untung, mau berapa persen keuntungannya? Kalau keuntungannya mau 100%, harga jualnya menjadi 2.000, maka untungnya 100% gitu. Nah, di sini kalian harus bisa menyusun rencana pengembangan usaha. Modalnya berapa, produknya bagaimana, terus berapa yang dihasilkannya, labanya berapa, itu akan terlihat nanti di poin ketiga. Oh ya, Ibu lupa. Di poin kedua, itu kan kalian belajar membuat produksi barang dan jasa, atau barang yang kalian pikirkan berdasarkan dari poin pertama. Nah, di poin kedua ini kalian harus bisa, misalkan, ini bahannya ini, cara membuatnya ini, gitu. Jadi dirinci. Cara membuatnya, foto-fotonya juga harus dibuat, gitu. Harus ada foto-fotonya juga. Kemudian setelah kita belajar tentang break-even point, setelah kita rancang modalnya berapa, penghasilannya berapa, produk yang dihasilkan berapa, yang dijual berapa, maka labanya akan ketemu berapa. Nah, itu nanti di poin ketiga. Poin keempat ini kalian harus bisa menganalisis media promosi untuk produk usaha kerajinan yang kalian hasilkan. Jadi kalian harus bisa merancang media promosi, entah itu misalkan kalian membuat pamflet, iklan, atau apapun itu yang bisa ditempelkan dimanapun itu. Atau misalkan kalian promosi via IG, via WA, Facebook, dan lain sebagainya. Itu harus dianalisis, kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana, tantangannya bagaimana, dan lain sebagainya. Keuntungannya kumaha. Nah, itu harus dianalisis. Ini adalah poin keempat. Dan poin kelima, ini menganalisis sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi itu apa?
Contohnya misalkan saya membuat gelang, gelang ini mau saya jual kemana? Kalau saya titip ke warung-warung saya titip, ke supermarket saya titip, di Alfa saya titip, di Indomaret juga dititip. Nah, bagi sistem konsinyasinya mau seperti apa? Mau bagi hasil kah? Dengan sistem 40-60, 40 mereka 60 kita yang bikin? Atau dari kitanya 2.000 mereka entah jual mau berapa? Terserah. Nah, ini harus dipikirkan. Kalau mau sistem konsinyasi, keuntungannya harus dihitung. Keuntungannya berapa yang diinginkan, sistem konsinyasinya apa yang akan digunakan. Nah, kelima poin ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kemarin sudah Ibu share silabus untuk PKWU. Nah, kalau dirangkum lagi dari silabus yang itu, yaitu 5 poin ini yang akan kita kerjakan. 5 poin ini yang akan kita kerjakan dalam satu semester. Di sini kita bisa lihat bahwa akan ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan step by step. Nah, tugas ini bisa kalian hasilnya bisa difotokan ke Ibu, dibikin kolase, difotokan ke Ibu, kirim via email biar nggak nyampah di WA group, boleh. Atau dikumpulkan dalam satu kelas, di-emailkan, dikompres, dijadikan WinRAR gitu, biar satu kelas dikirim ke Ibu, silahkan. Nanti itu teknis pengirimannya kita bicarakan nanti dengan kelasnya masing-masing. Nah, tapi hard copy-nya itu jangan dibuang. Hard copy itu kalian bundle menjadi satu, kalian rapihkan menjadi satu, itu untuk ujian praktek nanti portofolio. Karena tahun kemarin juga ada ujian portofolio, itu adalah mengumpulkan tugas-tugas yang sudah ada, yang sudah lalu-lalu. Nah, ini tugas yang Ibu berikan itu udah ada 5. Nah, makanya kelima ini hard copy-nya itu nanti di akhir itu dibundle menjadi satu untuk ujian praktek. Karena tahun ini tidak ada UNBK. Jadi penilaiannya itu adalah 1, itu ada portofolio, 2 penugasan, 3 ujian prakteknya, bisa ujian praktek. Kalau kemarin kita ngadain bazar, kalau kali ini kita nggak tahu apakah ujian prakteknya mau bazar atau apa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, maka kita akan bicarakan ujian prakteknya seperti apa. Tapi akan ada ujian praktek nanti. Tapi portofolio juga wajib ada, makanya hard copy-nya ini jangan sampai hilang. Harus dibuat serapih mungkin karena ini adalah bagian penilaian untuk kelulusan kalian. Nah, untuk semester 2 juga sama, ini tentang pengolahan. Pengolahan ini Ibu mengambil pengolahan, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, misalkan combro rasa stroberi dan lain sebagainya. Seperti itu. Step by step-nya sama, 5 poin yang akan kita pelajari. Sama juga tentang menganalisis sistem pengolahan makanannya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, bahannya apa saja yang digunakan. Yang di sini juga di sini mah menghitung break even, di sini mah tinggal mengevaluasi tentang kegiatan usaha. Itu yang membedakannya di poin 3 saja. Selebihnya sama. Yang poin yang keempat, poin yang kelima sama yang dipelajari tentang media promosi sama sistem konsinyasi. Nah, ini sekilas, ini tentang pemaparan mapel KWU untuk 1 tahun ke depan, untuk 2 semester ini. Begini aja, jadi nanti kita gali lagi, barangkali ada ide juga dari kalian, boleh kita ada masukan, nanti selebihnya tanya jawab kita akan buka di forum WA group gitu. Kalau ada yang tidak mengerti, kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu buka nanti di grup WA, maka kita diskusi. Sekian pemaparan tentang sekilas tentang mapel PKWU yang akan kita pelajari untuk 2 semester yang akan datang. Semoga kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.